Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi. Ya, tema kita hari ini menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia yang baru. Yang terambil dari Kolose 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-17. Kolose 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-17. Saya mengajak kita membacanya secara bergantian. Apakah boleh minta tolong? Ya, oke, thank you. Saya membaca ayat 5, mohon kesediaan Bapak Ibu membaca ayat 6. Nanti saya akan membaca ayat 7 dan seterusnya sampai ayat yang ke-17. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Next. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang yang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang sakit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam semua segala sesuatu. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan, yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu saya sekolah teologi, ada yang klasik begitu ya, waktu itu masih belum ada mesin cuci di kampus, jadi harus cuci sendiri. Jadi biasanya mahasiswa itu mengeluh, khususnya yang pria di asrama putra begitu ya. Bayangkan di tengah jadwal yang padat begitu ya, jadwal kuliah, jadwal ini dan itu, salah satu yang perlu dipikirkan adalah mencuci pakaian Bapak Ibu. Karena ternyata mencuci pakaian juga perlu diatur dengan baik. Bayangkan mencuci pakaian yang telah menumpuk 1 minggu, wah itu banyak sekali dan pasti repot. Untuk mencuci itu kan dibutuhkan waktu untuk merendam, waktu untuk mengucak gitu ya, serta membilas, dan kemudian dijemur. Setelah dijemur kemudian disetrika lagi. Itu waktu yang cukup banyak. Bahkan kadang-kadang ada teman-teman yang merendam itu suka kelamaan sampai besok hari.
dan bau begitu. Nah ternyata menarik Bapak kasih Tuhan, ada beberapa mahasiswa, nggak termasuk saya ya. Ada beberapa mahasiswa menemukan cara kreatif untuk menyiasati hal itu, yaitu dengan melakukan rotasi. Merotasi ini mengurangi jumlah baju yang dipakai. Jumlah baju yang seharusnya dalam 6 hari itu ada 6, bisa diminimalkan menjadi setengahnya. Gitu ya. Mau tahu caranya Bapak Ibu? Ya. Jadi baju kuliah hari Senin nggak langsung dicuci, digantung dulu. Nanti dipakai di hari Kamis, begitu ya. Baju kuliah hari Selasa nggak langsung dicuci, digantung dulu, dipakai untuk hari Jumat. Kemudian Rabu dipakai untuk Sabtu. Nah kesan yang ditampilkan kan bajunya berganti-ganti begitu ya. Tapi kalau diperhatikan sebenarnya cuma 3 baju kuliah. Ramah lingkungan, enggak susah begitu. Nah rotasi ini mungkin menggelikan bagi banyak orang. Namun tidak sedikit orang juga melihatnya dan rada jijik. Bayangkan kalau dia sudah berkeringat begitu ya. Dan kemudian memakai baju yang sama. Nah untungnya sih di kampus nggak berkeringat karena dari atas ke bawah itu ruangnya ber-AC begitu ya. Tapi bisa nggak Bapak Ibu kita bayangkan Bapak kasih Tuhan, ini bukan lagi di tempat kuliah di kampus, ada orang yang baru selesai mandi dia memakai pakaian kotor. Apalagi misalnya katakan pakaian kotor itu sudah 2 minggu. Dan memang kotor. Karena ternyata dia berkeringat gitu ya. Bahkan bukan hanya berkeringat tetapi berdebu. Pekerjaannya pekerjaan berat misalnya. Ada debu yang menempel, ada kotoran yang menempel. Tetapi sesudah selesai dia mandi, dia kemudian menggunakan pakaian itu, sia-sialah dia mandi. Dia akan tetap bau dan kotor Bapak kasih Tuhan. Kita mungkin akan merasa mual. Bahkan mungkin kita akan jijik dengan orang yang melakukan hal yang demikian. Tapi tahukah kita Bapak Ibu kasih Tuhan, sesungguhnya dalam kehidupan rohani banyak orang Kristen melakukannya. Hal yang seperti itu. Banyak orang Kristen menggunakan baju yang sama, baju yang lama secara berulang-ulang. Menggunakan baju yang lama yang sudah kotor dan yang sudah berdebu, yang sudah bau keringat, yang sudah bau asam begitu ya. Tapi dalam arti rohani, yaitu sekalipun hidup kita sudah ditebus dan tinggal di dalam Kristus, tetapi kita masih terus-menerus tinggal di dalam dosa-dosa kita, Bapak kasih Tuhan. Setelah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, cara marahnya masih sama. Marahnya itu tuh luar biasa, meluap-luap begitu ya. Kebiasaan buruknya masih sama. Sikap egoisnya masih sama. Sikap tamaknya masih sama. Sikap sombongnya masih sama dari tahun ke tahun, gak ada perubahan. Seringkali Bapak kasih Tuhan, banyak orang Kristen sudah bertahun-tahun percaya kepada Kristus. Sudah ratusan kali mungkin mendengar khotbah. Mungkin sudah membaca Alkitab bolak-balik. Tapi hidupnya masih menggunakan pakaian yang lama, yang kotor, yang bau dan berdebu, Bapak kasih Tuhan. Bapak kasih Tuhan, sesungguhnya orang percaya harusnya mengalami perubahan di dalam hidupnya. Harusnya orang percaya menanggalkan praktek-praktek dosa-dosa yang lama. Dan sekarang ketika dia menanggalkan itu, dia memakai manusia atau identitas yang baru, yaitu karakter Kristus. Mari kita lihat lebih dalam Bapak kasih Tuhan. Next. Yang pertama, kita seharusnya sudah mematikan praktik-praktik manusia lama di dalam diri kita.
Apakah saya bisa kontrol dari sini saja? Oke. Nah, Bapak kasih Tuhan, pernahkah kita mendengar istilah pembedahan radikal begitu ya dalam dunia medis? Bapak kasih Tuhan, ketika dokter menemukan sel-sel kanker ganas dan sel kanker itu cepat menyebar, satu-satunya cara dokter melakukan penyelamatan supaya pasien itu hidup adalah dengan melakukan pengangkatan jaringan yang terinfeksi tanpa tersisa. Tidak peduli seberapa menyakitkan prosesnya, nggak ada kompromi, diangkat atau lewat. Hidup pasien seringkali bergantung kepada keberanian atau kemampuan dokter untuk mengeksekusi sel-sel kanker yang berbahaya. Tapi kasih Tuhan, ketika Paulus menulis surat ini kepada jemaat Kolose, sebenarnya ia sedang berhadapan dengan jemaat yang tengah bergumul dengan sel kanker rohani yang berbahaya. Mereka memang telah menerima Injil dan percaya kepada Tuhan. Namun dalam kehidupan sehari-hari mereka masih hidup dalam pola dosa yang lama, Bapak kasih Tuhan. Mereka hidup dalam ajaran-ajaran sesat. Mereka melakukan ritual ini dan itu. Mereka hidup dalam aturan-aturan eksternal, bahkan hidup dengan pola yang sama. Hidup dalam amoral yang sama dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Nah, dalam konteks inilah kemudian Paulus memberikan instruksi yang jelas, Bapak kasih Tuhan. Instruksi yang jelas dan tidak dapat ditawar. Paulus mengatakan demikian. Karena itu, matikanlah dalam dirimu hal-hal duniawi. Kita baca sekali lagi Bapak Ibu Tuhan, 3, 2, 1. Karena itu, matikanlah dalam dirimu hal-hal duniawi. Nah, kata mematikan di sini dalam bahasa aslinya itu mematikan secara literal. Dijadikan seperti orang hidup, harus jadi mayat begitu ya. Harus benar-benar mati, nggak bisa bergerak, nggak bisa bernafas lagi. Jadi di sini ini bukan sekedar mengurangi, bukan. Ini bukan mengontrol, bukan. Tetapi mematikan secara total. Paulus tidak sedang berbicara supaya kita mengendalikan dosa, supaya dosa kita makin kecil sedikit, bukan. Tetapi kita mengeksekusi di sana dikatakan. Dosa harus ditinggalkan, dosa harus ditanggalkan, atau tidak. Jikalau tidak, dosa itu akan menghancurkan kita. Nah, kemudian Paulus menjelaskan satu-satu dosa-dosa itu secara berurutan. Dosa percabulan, yaitu aktivitas seksual di luar pernikahan yang sah, pornografi, kecemaran, ketidakmurnian moral yang mencakup pikiran dan motif yang kotor, hawa nafsu, menunjuk pada gairah yang tidak terkendali, nafsu jahat, keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah, keserakahan yang disejajarkan dengan penyembahan berhala. Kita mungkin bertanya, Bapak kasih Tuhan, mengapa Paulus begitu keras menyebut dosa-dosa itu? Karena Paulus menyadari, ia memahami bahwa dosa itu bukan sekedar kesalahan kecil yang yang kita abaikan. Tetapi dosa adalah sel kanker yang ganas yang akan terus menyebar dan akan menghancurkan kehidupan kita lambat, cepat atau lambat kasih Tuhan. Kemarahan, kegeraman yang muncul karena luka-luka dalam diri kita. Kalau kita hidup di dalam kemarahan dan kegeraman setiap hari, hidup kita sebenarnya sedang hancur pelan-pelan, bukan Bapak kasih Tuhan? Kalau kita menyimpan kepahitan dalam hidup kita terus-menerus, hidup kita sebenarnya sedang dikontrol sesuatu luka dari dalam diri kita. Pelan-pelan luka itu akan melebar dan akan menghancurkan diri kita, bukan?
Bukankah dosa juga merusak relasi kita, bukan hanya dengan diri kita, dengan sesama kita. Berapa banyak relasi yang rusak karena kemarahan. Berapa banyak relasi yang rusak karena fitnah dan kata-kata kotor, Bapak kasih Tuhan. Ada banyak sekali, Bapak kasih Tuhan. Seorang anak kepahitan dengan ayahnya, seorang ayah kepahitan dengan istrinya, dan istrinya kepahitan dengan suaminya. Kalau disimpan terus-menerus, ini suatu hari akan menjadi ledakan-ledakan yang mematikan, Bapak kasih Tuhan. Merusak relasi, merusak keintiman. Dosa juga merusak relasi kita dengan Allah, bukan? Kesombongan seringkali membuat kita tidak merasa butuh Tuhan lagi. Saya bisa kok, saya gak butuh Tuhan. Saya mampu, saya gak butuh lagi Allah dalam hidup ini. Bapak kasih Tuhan, dosa merupakan sel-sel kanker yang akan melumpuhkan kita pada waktunya. Jikalau kita membiarkan dosa itu ada di sana dan dia terus menyebar, Bapak kasih Tuhan. Seorang dokter yang tegas, dia pasti akan kasih tahu ke pasiennya bahwa tumor atau kanker harus diangkat. Demikian juga Paulus di sini yang mendesak jemaat Kolose, angkat dosa itu. Angkat dosa itu, sel-sel kanker rohani yang merusak itu. Kita harus bersikap radikal. Kita harus mengeksekusi. Kita harus menanggalkannya, kalau tidak dia akan merusak hidupmu, Bapak kasih Tuhan. Perhatikan juga, Bapak kasih Tuhan. Paulus tidak hanya misalnya menyebutkan dosa eksternal yang tadi, ya percabulan, kecemaran, hawa nafsu, itu sesuatu yang eksternal kalau kita perhatikan. Tetapi dia juga menyebutkan tindakan yang internal sebenarnya. Yang tadi ya amarah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Nah kalau kita memperhatikan, ini sebenarnya dosa-dosa yang harus dibereskan karena dia ada mengendap di dalam hati. Jadi dosa itu bukan hanya dosa yang sifatnya eksternal, tetapi yang mengendap di dalam hati kita. Amarah itu kan sesuatu yang mengendap dalam hati kita. Kita dilukai, hati kita sakit, kita marah. Itu di dalam hati begitu ya. Fitnah itu kata-kata yang mungkin keluar karena apa? Orang yang mengatakan itu karena mengalami kepahitan dalam hatinya. Kata-kata kotor itu mencerminkan hati yang kotor. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perbaikan itu bukan hanya perbaikan eksternal, tetapi juga perbaikan internal. Diri kita harus dibersihkan, dikuduskan dari dalam. Bapak kasih Tuhan, disinilah kita melihat karya Kristus, Bapak kasih Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia tidak hanya membayar hukuman dosa kita, tetapi dia juga mengeksekusi manusia lama kita. Paulus berkata dalam Roma 6 ayat 6, manusia lama kita telah turut disalibkan dengan dia. Artinya bahwa kekuatan hukum dosa yang menguasai hidup kita sebenarnya sudah dipatahkan. Kita lagi tidak terikat lagi pada tuntutan-tuntutan dosa. Namun, seperti halnya dalam peperangan, musuh secara definitif sudah dikalahkan, kasih Tuhan. Tetapi tetap ada pergumulan dalam hati kita. Tapi seakan-akan sebenarnya manusia lama kita itu sudah dihancurkan. Tetapi sisanya kasih Tuhan, kita harus berjuang terus-menerus mengalahkan manusia lama kita, kasih Tuhan. Jadi ketika Paulus berkata matikanlah, dia sedang mengingatkan kita pada kenyataan yang sudah terjadi di atas kayu salib. Dan mengajak kita untuk menghidupi kemenangan yang sudah Kristus menangkan bagi kita. Seakan-akan Paulus begini,
Kamu, Kristus sudah memenangkan peperangan atas dosa di atas kayu salib bagimu. Maka sekarang tanggalkanlah. Hiduplah sebagai orang-orang yang sudah berkemenangan atas dosa. Orang-orang kan seringkali tidak bisa mampu melawan dosa karena berpikir dosa itu sepertinya nggak mudah dikalahkan. Kita berpikir saya sudah begini, saya memang pemarah, saya memang orang egois, saya orang yang seperti ini, saya nggak mungkin berubah. Paulus berkata enggak, Kristus udah memenangkan itu bagi kamu. Sekarang kamu bisa melawannya, menundukkannya, dan kita bisa berubah karena Kristus sudah menang bagi kita. Bayangkan Bapak kasih Tuhan, ada seorang pria, katakanlah dia berusia 45 tahun. Kemudian dia mengalami nyeri di dada, nggak tertahankan gitu ya. Nah, setelah melalui serangkaian pemeriksaan gitu ya, dan kemudian dokter menemukan bahwa ternyata jantungnya itu rusak parah akibat puluhan tahun gaya hidupnya tidak baik gitu ya. Perokok berat misalnya, pekerja keras yang nggak pernah berolahraga, senang begadang, peminum alkohol, mengonsumsi makanan-makanan yang berlemak tinggi. Kemudian kata dokter begini, Anda butuh operasi jantung segera dengan wajah serius. Jika tidak, Anda tidak akan bertahan lama lebih dari 6 bulan. Ketika pria itu terkejut mendengar penjelasan dokter dan apa yang harus dilakukan, dokter mengatakan, kami akan membuka dada Anda, menghentikan jantung Anda sementara waktu, mengganti beberapa pembuluh darah yang tersumbat. Ini operasi besar gitu ya, membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk pulih. Setelah operasi pun gaya hidup Anda harus berubah total. Tidak ada lagi rokok, tidak ada lagi alkohol, tidak ada lagi begadang, harus diet ketat, harus olahraga dengan teratur. Itu yang harus Anda lakukan. Tapi kemudian tiba-tiba orang itu berkata begini, tapi dokter, dia protes, nggak bisa nggak kasih obat saja, atau mungkin mengurangi aktivitas berbahaya sedikit demi sedikit saja, bolehlah merokok sedikit aja, bolehlah makan berlemak, tapi udah dikurangi sedikit aja gitu. Kita bisa membayangkan apa kata dokternya. Dokter pasti menggeleng gitu ya. Jantung Anda sudah berada dalam kondisi kritis. Solusinya bukan setengah-setengah. Solusi setengah-setengah tidak akan menyelamatkan hidup Anda. Pilihannya ada 2. Operasi radikal dengan perubahan gaya hidup total atau mati. Bapak kasih Tuhan, begitu pula dengan kondisi spiritual kita, kondisi rohani kita. Dosa telah merusak jantung rohani kita secara fatal, Bapak kasih Tuhan. Allah sebagai dokter agung mendiagnosa bahwa kita membutuhkan operasi radikal, yaitu kematian total manusia lama dan kelahiran kembali manusia baru. Tidak ada jalan tengah, Bapak kasih Tuhan. Tidak ada setengah-setengah, tidak ada kompromi. Kita harus rela mengalami pembedahan yang menyakitkan atau tetap terjebak dalam kematian rohani. Bapak kasih Tuhan, pertanyaan yang mendesak seperti Paulus mendesak jemaat Kolose adalah, sudahkah Allah melakukan pembedahan radikal dalam hidup kita? Ataukah kita seringkali masih bernegosiasi? Kita meminta solusi-solusi yang nyaman bagi kita, dan kita gak pernah menuntut perubahan drastis dalam hidup kita. Bapak kasih Tuhan, transformasi atau perubahan yang sejati itu dimulai ketika kita berhenti bermain-main dengan dosa dan mulai memperlakukan dosa sebagai musuh yang harus
dimatikan, dimusnahkan. Ini berarti apa? Ini artinya berarti kita harus jujur dalam area-area hidup kita yang dikuasai oleh keduniawian. Kemudian mengambil keputusan tegas untuk mengeksekusinya. Kita perlu mengubah cara pandang kita secara kognitif bahwa kasih Tuhan apa yang kita bisa lakukan. Secara kognitif kita perlu mengubah cara pandang kita terhadap dosa. Dari kita menganggap dosa itu tidak terlalu berbahaya, kita menjadikan sesuatu yang harus dimatikan secara rohani. Secara afektif bahwa kasih Tuhan, kita perlu mengembangkan sikap kalau kita berdosa, jangan lama-lama di sana. Jangan betah hidup di dalam dosa. Tapi apa, kita harus tinggalkan, kita harus mengakuinya, kita meninggalkannya, dan kita berubah. Dan secara kebiasaan kita perlu mengambil langkah-langkah untuk berubah. Untuk itu Bapak kasih Tuhan, mari ketika kita pulang dari tempat ini kita melakukan audit rohani. Kita periksa hati pikiran kita, kita tanya dengan jujur, dosa apa yang saya biarkan ada di dalam hati saya? Kebiasaan yang merusak apa yang masih saya pertahankan? Kemudian ambil keputusan radikal. Tuhan, tolong saya mau berubah. Saya mau tinggalkan dan tanggalkan dosa ini. Hal yang kedua Bapak kasih Tuhan, mengenakan karakter manusia baru. Next. Bapak kasih Tuhan, pernahkah kita memperhatikan cara orang berpakaian? Seringkali kita ketika memperhatikan cara orang berpakaian itu memberitahukan sesuatu, bukan? Seorang dokter dengan jas putihnya, seorang polisi dengan seragamnya, seorang pengacara dengan jasnya yang rapi. Pakaian itu tidak hanya sebagai penutup tubuh, tetapi pakaian itu juga mengkomunikasikan, bukan? Identitas, mengkomunikasikan, mengatakan perannya, dan juga sebenarnya ada nilai-nilai di balik daripada pakaian yang digunakan. Kasih Tuhan, pakaian yang kita gunakan dalam kehidupan rohani ini apa? Nah, kalau kita lihat kasih Tuhan, setelah Paulus memerintahkan kita untuk mematikan praktek-praktek manusia lama, Paulus beralih ke perintah yang positif. Paulus mengatakan demikian, karena itu sebagai orang-orang pilihan yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, kata kenakan di sana bagi kasih Tuhan artinya pakailah, bungkuslah dirimu dengan pakaian, gitu ya. Sama seperti pakaian yang membungkus tubuh, sifat-sifat atau karakter-karakter juga harus kita pakai sehingga itu terlihat di luar, bukan untuk dipamerkan, tetapi memang sesuatu yang enggak akan tersembunyi. Ketika kita biarkan kita memiliki karakter tertentu, kita membiarkan karakter itu dan karakter itu akan dilihat orang lain. Itulah pakaian kita, kasih Tuhan. Nah, kasih Tuhan, Paulus sedang berkata bahwa kita harus memakai pakaian rohani setiap hari. Seperti seseorang memakai pakaian, kita mungkin kalau keluar dari rumah enggak ya harus pakai pakaian. Kita harus menggunakan pakaian. Begitu juga dalam kehidupan rohani, kita harus memakai pakaian rohani ketika kita berada di mana saja. Kasih Tuhan, sebelum Paulus memberitahukan itu, Paulus mengatakan dulu siapa kita. Apa karakter-karakter yang harusnya kita miliki. Dia ngasih tahu kita ini siapa. Siapa kita, kasih Tuhan? Yang pertama dia kasih tahu, kita ini adalah orang-orang pilihan Allah. Orang yang dikuduskan, orang yang dikasihi. Kita lihat satu persatu. Orang-orang pilihan di sini berarti orang yang dipilih secara khusus. Ini bahasa yang sama dipakai ketika Allah memilih bangsa Israel sebagai bangsa yang diistimewa, bangsa pilihan Allah.
Nah, kalau dalam konteks surat ini ditulis, sebenarnya ini sedang ditulis kepada orang-orang yang bukan Israel. Orang-orang Gentiles, orang-orang non-Yahudi. Mereka juga adalah orang-orang pilihan Allah. Mereka dipilih Allah secara khusus. Dan hari ini Bapak kasih Tuhan, kita juga adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kita semua yang hadir di sini, yang diselamatkan dalam Kristus, kita adalah orang-orang pilihan. Yang kedua, kita adalah orang yang dikuduskan. Nah, di sini kata dikuduskan bukan tentang kesempurnaan moral yang sudah dicapai, tetapi tentang status kita, bahwa kita ini dipisahkan untuk Allah. Seperti peralatan-peralatan bait suci itu dihususkan untuk pelayanan bagi Allah. Begitu juga kita dipisahkan dari sistem dunia ini dan kita menjadi milik Allah secara eksklusif. Kita dipilih dan kita menjadi milik Allah. Dan dikatakan di sana lagi kita dikasihi. Ini menunjukkan bahwa kasih Allah kepada kita sudah selesai. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, itu menunjukkan kasihnya yang sempurna. Dan kasih itu tidak pernah berhenti. Kasih itu terus-menerus bekerja. Kalau kita melihat nuansa kalimatnya, kasih Tuhan. Jadi kita dipilih, kemudian kita dijadikan milik Allah secara khusus. Kita dikasihi Allah secara terus-menerus, dimulai dari kayu salib dan terus-menerus. Nah, inilah identitas kita. Jikalau ditanya siapa kita adalah orang yang dipilih, orang yang dihususkan menjadi milik Allah dan dikasihi Allah secara terus-menerus. Dan sesudah mengatakan bahwa identitas kita itu, kemudian dikatakan apa? Kenakanlah belas kasihan. Yaitu respon emosional terhadap orang yang lain yang menderita. Artinya kalau kita ini adalah orang yang dipilih, dikuduskan, dikasihi Allah, maka bagian kita, karakter kita yang harus kita tunjukkan adalah kita harus ketika melihat penderitaan orang lain ada kasih, belas kasih yang muncul dalam diri kita. Ada kemurahan, yaitu mencari kesejahteraan bagi orang lain. Ada apalagi bagi kasih Tuhan, ada kesabaran. Kemampuan untuk tidak marah walaupun diprovokasi. Orang melakukan apapun, udah dipancing sedemikian, tetapi kita memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri. Nah, yang menarik Bapak kasih Tuhan, pada konteks budaya pada saat itu, beberapa karakter ini sebenarnya dianggap sebagai kelemahan. Kerendahan hati, misalnya itu dipandang sebagai sifat budak. Kelemah lembutan dianggap sebagai ketidakmampuan untuk membalas dendam. Kesabaran dipandang sebagai kurangnya kehormatan diri. Tapi Paulus berani menentang nilai-nilai itu. Dan menyatakan bahwa ini adalah adalah karakter sejati daripada kerajaan Allah. Bahkan Paulus lebih menekankan lagi bahwa belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, ini adalah karakter Allah sendiri. Karakter Allah sendiri, Bapak Tuhan. Karakter yang juga ada di dalam Kristus Yesus. Misalnya, Bapak kasih Tuhan, kemurahan. Ketika Tuhan Yesus melihat banyak orang-orang terlantar tanpa gembala di dalam Matius, firman Tuhan mengatakan, ia tergerak oleh belas kasihan. Hatinya tidak tahan. Dia kasihan ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan ada satu gerakan kasih untuk menolong, menyatakan kasih. Kemurahan juga di dalam perjanjian baru itu menggambarkan kebaikan Allah yang melampaui dari apa yang harusnya kita terima. Dalam Roma 2 ayat 4 Paulus mengatakan, kemurahan menuntun kita kepada pertobatan. Allah tidak baik kepada kita karena kita layak, tetapi karena Dia memang baik pada dirinya sendiri. Kerendahan hati, bukankah itu juga yang kita lihat di dalam Kristus Yesus sebagai kasih Tuhan? Yang rela
meninggalkan tahtanya yang mulia, dia turun menjadi sama dengan manusia, dia turun di bawah kaki murid-muridnya, membasuh kaki mereka, dia turun, dia disalibkan, mati supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Dia rela melepaskan hak-haknya demi engkau dan saya, kasih Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 11 ayat 29, "Pikulah kuk dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Allah di dalam Yesus sendiri menunjukkan bahwa dia memiliki karakter-karakter itu. Jadi sebenarnya apa yang ingin dikatakan oleh Paulus di sini? Next. Yang ingin dikatakan Paulus di sini bahwa Allah sudah memilih kita. Kita dikasihi, dijadikan miliknya yang eksklusif. Maka seharusnya ada Kristus di dalam hati kita. Dan seseorang yang di dalam dirinya ada Kristus, maka dia akan mengenakan karakter-karakter Kristus. Jika Kristus bertahta di dalam hati kita, maka sifat-sifatnya juga akan terpancar keluar melalui perbuatan kita. Jadi mengenakan karakter baru bagi kasih Tuhan bukanlah tentang menjadi orang lain atau menekan kepribadian kita. Ini tentang membiarkan kita diubahkan oleh kehadiran Kristus, sehingga yang terbaik dari diri kita keluar, mencerminkan karakter daripada Tuhan sendiri. Next. Bapak kasih Tuhan, suatu hari ada seorang pemuda ini baru lulus SMA. Dia tubuhnya kurus gitu ya. Dan sebenarnya sikapnya masih belum bertanggung jawab, masih ugal-ugalan. Nah, kemudian dia mendaftar menjadi seorang tentara. Dan keterima begitu ya. Nah, hari pertama ketika ia mengenakan seragam militer begitu ya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dia merasa bahwa seragam itu tidak hanya menjadi penutup tubuhnya. Bahkan ketika antara memakai baju biasa dengan seragam, postur tubuhnya jadi lebih tegap begitu ya. Menambah kepercayaan diri gitu ya, dan mempengaruhi sikapnya. Bahunya yang tadinya membungkuk jadi lebih tegap, langkahnya yang dulu tergesa-gesa kini menjadi lebih terukur begitu ya, lebih mantap. Suaranya yang ragu-ragu begitu ya menjadi tegas. Bahkan cara dia menatap lawan bicara juga berubah. Aneh katanya kepada ibunya suatu waktu ketika dia pulang. Ketika saya mengenakan seragam ini, saya merasa berbeda. Bukan hanya terlihat berbeda di mata orang lain, tapi saya merasa berbeda di dalam hati saya. Seragam ini mengingatkan pada saya siapa saya seharusnya. Siapa saya seharusnya dan apa nilai-nilai saya seharusnya. Saya harusnya adalah ketika menggunakan seragam ini mengingatkan saya bahwa saya adalah seorang yang bisa diandalkan. Saya adalah seorang yang disiplin. Saya adalah seorang yang siap rela berkorban. Saya adalah siap melayani. Ibunya kemudian tersenyum begitu ya. Nah, seragam itu tidak mengubah siapa dirimu. Seragam itu membantumu mengeluarkan potensi terbaikmu. Potensi terbaik yang sudah ada dalam dirimu. Ketika kamu mengenakannya, kamu tidak menjadi orang lain, tapi kamu sedang menjadi versi terbaik dirimu sendiri. Nah, Bapak kasih Tuhan, begitulah juga ketika kita mengenakan karakter Kristus atau ketika kita mengingat siapa kita di hadapan Tuhan. Siapa kita di hadapan Tuhan? Kita orang pilihan Allah. Kita adalah milik Allah secara eksklusif. Kita dikuduskan, dipisahkan bagi Allah. Kita dipakai untuk kemuliaannya.
Dia juga Allah itu kita adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Dia rela mati untuk kita dan kasih Allah itu terus bekerja dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah Bapak kasih Tuhan, ketika kita mengingat siapa diri kita di hadapan Tuhan, apakah kita mau masih memakai pakaian yang lama kita, kebiasaan lama kita? Ketika kita berkata, aku dikasihi oleh Tuhan, akankah kita menjadi lebih egois? Harusnya tidak. Kita akan berpikir, karena aku adalah orang pilihan Allah, dipisahkan untuk Allah, dikasihi oleh Allah, maka saya harus hidup sesuai dengan identitas ini. Saya akan memiliki belas kasihan seperti Kristus. Saya akan memiliki kemurahan. Saya akan memiliki kesabaran. Terima kasih Tuhan. Setiap kali kita menghadapi kondisi-kondisi yang menantang dalam hidup kita, ingatlah pakaian yang kita kenakan. Ingatlah, dan mungkin kita perlu bertanya, kalau kondisi tantangan, kesulitan ini, jikalau Kristus ada hari ini, bagaimana respon seseorang yang sudah mengenakan kesabaran Kristus? Seharusnya saya lebih sabar lagi. Jadi berkasih Tuhan. Next. Jadi Bapak kasih Tuhan, hari ini kita melihat panggilan jelas yang Tuhan anugerahkan kepada kita, yaitu kita perlu mengalami perubahan total. Dan ada dua langkah untuk mengalami perubahan total yang saling terkait satu dengan yang lain. Yang pertama, mari matikan praktek-praktek manusia lama kita, yaitu dosa yang mau menghancurkan kita. Kita harus secara total menghancurkannya. Dan yang kedua, kenakanlah karakter Kristus di dalam diri kita. Ini bukan program pengembangan diri, Bapak kasih Tuhan. Ini adalah respon kita terhadap anugerah Allah. Ketika orang lain, suatu saat nanti ketika orang lain berkata, apakah kamu sudah berubah? Tentu kita berharap kita sudah berubah. Dan apa yang mengubahkan kita, Bapak kasih Tuhan? Karena kita tegas kepada diri kita sendiri. Kita tidak mau lagi hidup dengan dosa-dosa yang lama, tetapi kita mau hidup di dalam Kristus. Mari kita berubah bukan setengah-setengah, tetapi secara total. Mari kita gunakan karakter Kristus. Tentu Bapak kasih Tuhan, ketika saya mengatakan ini tidak mudah. Ada banyak tantangan. Tetapi kabar baiknya Bapak kasih Tuhan, kita tidak berjuang sendirian. Tetapi Allah Roh Kudus yang Allah di dalam Kristus yang telah mematikan manusia lama kita di kayu salib, Kristus yang sama juga yang akan menolong kita melalui Roh Kudusnya untuk memberdayakan kita di dalam manusia yang baru kita. Mari kita berkata dalam hati kita begitu ya, Tuhan, saya tidak ingin lagi hidup dengan setengah hati. Saya ingin mengalami transformasi yang Engkau sediakan bagi saya. Bantu saya secara konsisten mengikis dosa saya, pelan, lambat atau cepat. Saya ingin menjadi manusia baru di dalam Engkau. Amin, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami. Dengan begitu tegas Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Kolose. Bahkan bukan hanya jemaat di Kolose, tetapi kepada kami hari ini. Yaitu kami harus mematikan dosa-dosa yang menghancurkan diri kami, relasi kami dengan sesama, relasi kami dengan Tuhan. Karena supaya dosa-dosa itu tidak melebar, menghancurkan kami secara pelan-pelan, secara rohani, kami harus meninggalkan dan menanggalkannya. Dan kami mau juga hidup di dalam Engkau yang sudah membebaskan kami. Menghidupi karakter-karakter
kebaikan, kemurahan, kesabaran. Biarlah Tuhan yang menolong kami, memampukan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.